Suaraku terdengar nggak, guys? Terdengar no. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mbak Askia. Boleh minta tolong dipimpin doanya? Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Askia. Nah, sebelum kita mulai, untuk anak-anak yang belum mengaktifkan kamera, boleh diaktifkan dulu ya. Apakah hari ini tidak ada yang masuk? Apakah hari ini Masuk ada yang semua, masuk? Bu. Oh Masuk iya. semua. Apakah apakah ada yang sakit? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh ya, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi fungsi, khususnya di subbab translasi. Nah, untuk memulainya, kita awali dulu ke tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik mampu menjelaskan makna translasi fungsi dengan benar. Peserta didik mampu menentukan bentuk fungsi hasil translasi horizontal, vertikal dari suatu fungsi dengan benar. Peserta didik mampu menggambar atau mengidentifikasi perubahan grafik akibat translasi fungsi dengan tepat, dan peserta didik mampu menyelesaikan soal tentang translasi fungsi dengan benar. Nah, untuk memahaminya kita ingat-ingat dahulu, apakah kalian pernah belajar materi transformasi? Pernah belum, Mbak Askia? Pernah, Bu. Belajar transformasi apa, Mbak Askia? Apakah masih ingat? Sudah lupa, Bu. Nah, apakah masih ada yang ingat? Coba Mbak Putri ingat nggak pernah belajar materi transformasi apa? Itu Bu yang geser-geser titik. Ah iya, benar. Selain titik, apalagi Mbak Putri apakah ingat? Aduh, apa ya Bu? Saya lupa Bu. Nah, itu ya yang paling mendasar itu adalah transformasi titik sama bidang atau kita kenal dengan transformasi geometri. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai transformasi fungsi. Nah, transformasi fungsi ini berarti nanti yang akan kita rotasikan, translasikan, atau refleksi itu dalam bentuk persamaan fungsi. Begitu ya. Nah, untuk memahaminya kita langsung ke apa itu transformasi? Nah, transformasi itu adalah suatu operasi yang memetakan atau memindahkan suatu objek berupa titik, garis, bangun, atau fungsi dari posisi awal ke posisi baru tanpa mengubah struktur dasarnya. Nah, sedangkan fungsi itu adalah suatu aturan dalam matematika yang memasangkan setiap anggota dari suatu himpunan atau kita sebut dengan domain dengan tepat satu anggota pada himpunan kedua atau kodomain. Nah, untuk transformasi fungsi itu adalah operasi yang mengubah letak, ukuran, atau bentuk grafik suatu fungsi tanpa mengubah bentuk dasarnya secara keseluruhan. Nah, kemudian masih ingat ya macam-macam transformasi di geometri apa aja, Mbak Anis? Ada translasi, kemudian Ya. ada rotasi, dilatasi,
dan refleksi. Nah, benar. Itu ya. Nanti di transformasi fungsi kita juga akan belajar mengenai translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Namun, pada pertemuan ini kita hanya akan membahas mengenai translasi. Masih ingat nggak, Mbak Anis, apa itu translasi kalau di transformasi geometri? Lupa, Bu. Nah, translasi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu atau yang sering kita sebut sebagai pergeseran. Nah, kalau di translasi fungsi ini ada dua macam fungsi, ada dua macam, yaitu translasi vertikal dan translasi horizontal. Nah, untuk translasi vertikal terlebih dahulu itu adalah pergeseran atau pemindahan seluruh grafik suatu fungsi atau objek geometri ke arah atas atau bawah, atau perubahannya itu sepanjang sumbu vertikal. Nah, Mbak Niken tadi translasi vertikal itu apa, Mbak Niken? Pemindahan atau pergeseran yang arahnya kemana? Apakah ada Mbak Niken di sini? Mbak Niken mana ya, Mbak Niken? Suara saya terdengar ya, anak-anak? Terdengar, Bu. Mbak Niken di mana ya, Mbak Niken? Coba kalau nggak Mbak Niken, Mbak Askia, tadi translasi vertikal itu pergeserannya ke arah mana, Mbak Askia? Ke arah atas atau bawah, Bu. Iya, benar. Kalau vertikal berarti nanti perubahannya itu atau gesernya ke arah atas atau bawah. Nah, ini contoh untuk rumusnya. Misalkan terdapat fungsi fx itu bergeser sejauh c satuan, maka dapat dituliskan dengan rumus. Nah, tadi kan vertikal ke atas ya, berarti nanti bayangannya itu adalah fungsinya ditambah dengan nilai c-nya. Tapi kalau ke bawah berarti nanti fungsinya dikurangi dengan nilai c. Nah, mungkin bisa ditulis dulu ya anak-anak. Kalau sudah nanti kasih reaksi jempol, begitu ya. Apakah sudah? Sudah, Bu. Nah, oke, sudah ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu translasi horizontal. Kalau translasi horizontal itu berarti suatu pergeseran posisi suatu objek ke kiri atau ke kanan pada bidang koordinat tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Jadi, Mbak Anissa, translasi horizontal itu yang bergeser ke arah mana, Mbak Anissa? Mbak Anissa, translasi horizontal bergeser ke arah mana? Kanan atau kiri? Iya, benar. Kalau vertikal tadi arahnya kemana, Mbak Anissa? Atas atau bawah? Ya, betul. Nah, untuk fungsi yang bergeser horizontal, berarti nanti rumusnya itu pakai ini, bayangannya itu didapatkan dengan F. Nah, nilai X-nya yang akan disubstitusikan ke nilai fungsinya itu dikurangi dengan H. Tapi kalau misal dia bergeser ke kiri, berarti nanti nilai X-nya yang akan disubstitusikan kepada fungsinya itu ditambah dengan H. Begitu ya anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Sudah paham ya berarti ini? Apakah sudah dicatat? Sudah, Bu. Nah, oke. Kita lanjut ya. Kita akan masuk ke contoh soal translasi horizontal. Nah, tadi translasi horizontal itu apa, Mbak Askia?
Masih ingat nggak horizontal tadi? Yang bergesernya ke arah mana Mbak Askia? Ke arah kanan atau kiri, Bu? Iya, betul. Kalau misal, ini nanti hasil translasinya berapa Mbak Askia tahu? Tadi pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang nanti F dalam kurung X dikurangi 3. Begitu ya Mbak Askia? Nah, kita coba lihat ke pembahasannya. Nah, kita kan tadi eh, punya fungsi ini ya anak-anak. Fungsi ini. Kemudian ditranslasikan sejauh 3 satuan ke kanan. Nah, berarti nanti kita akan menentukan hasil translasinya atau bayangannya. Nah, itu caranya pakai rumus ini ya. Kita F aksen X. Nah, itu biasanya digunakan untuk simbol bayangan. Bayangannya itu didapatkan dari kita mensubstitusikan nilai X-nya, tapi dikurangi dengan tadi, berpindah sejauh 3 satuan ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti nanti tandanya X dikurangi. Tapi kalau ke kiri nanti dia ditambah begitu. Sehingga kita dapatkan F X min 3. Artinya kita mensubstitusikan nilai X min 3 ke dalam fungsi awal, yaitu F X 2X plus 7. Nah, sehingga kita dapatkan ini 2X dikali 2 kali min 3 berapa Mbak Askia? 2 kali min 3 berapa hasilnya Mbak Askia? 2 kali min 3. 2X min 6, Bu. Min 6, betul. Min 6 tambah 7 itu hasilnya adalah 1. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa nilai F aksen X atau bayangan dari fungsi F ketika ditranslasikan 3 satuan ke kanan itu adalah 2X plus 1. Begitu. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini untuk sebelum masuk ke selanjutnya ini adalah gambarnya ya. Ketika digambarkan ke bidang koordinat itu hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi fungsi awal itu kan yang berwarna hijau. Kemudian ketika ditranslasikan 3 satuan ke kanan berarti dia jadi ini grafik yang warna biru. Begitu ya anak-anak. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang contoh translasi vertikal. Nah, translasi vertikal tadi apa Mbak Anis masih ingat? Translasi vertikal tadi apa Mbak Anissa? Memindahkan Coba Mbak. objek ke atas atau ke bawah. Ya, betul. Di contoh soal ini kan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat ya. Kemudian ditranslasikan sejauh 7 satuan ke atas. Kemudian kita akan mencari hasil translasi fungsi fx atau bayangannya. Nah, untuk mendapatkannya kita ini kan tadi 7 satuan ke atas. Berarti kalau ke atas nanti kita pakai rumus yang ini nih. F aksen X itu sama dengan Fx ditambah C. Berarti kalau ke bawah, berarti kita dapatkan Fx dikurangi C. Nah, sehingga kita dapat langsung Fx itu kan tadi X kuadrat. Berarti nanti F aksennya itu kita dapatkan X kuadrat ditambah 7. Begitu. Jadi translasi fungsi fx sejauh 7 satuan ke atas itu adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 7. Begitu. Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, coba beri reaksi tanda ini, jempol. Coba. Yang belum paham siapa?
Yang belum kasih jempol berarti dia belum paham ya. Mbak Anis paham. Mbak Askia paham nggak Mbak Askia? Mbak Askia paham tidak? Mbak Putri paham? Paham, Bu. Paham. Paham. Oke. Nah, kalau sudah paham berarti kita lanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu ini kita akan melakukan uji pemahaman. Nah, untuk uji pemahamannya kita akan menggunakan kuis. Jadi kita siapkan perangkat dahulu ya anak-anak. Bentar, kita masuk ke kuisis. Coba Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat di layar teman anak-anak? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, bentar. Kita akan masuk ke kuisisnya. Nah, coba yuk kita masuk dengan masukkan kode ini di kuis masing-masing. Apakah bisa? Nah, ini Mbak Nadia sudah bergabung ini ya. Mbak Putri sudah. Yuk Mbak Askia, sudah belum? Ada kendala tidak? Bentar, Bu. Oh, iya. Bu, saya sinyalnya lemah di sini. Oh ya, nanti menyusul saja ya Mbak Anissa. Nanti Ibu Eh, kirimkan soalnya. Gitu. Nah, kita coba dulu ke Mbak Putri dan Mbak Nadia ya. Nah, sudah siap ya anak-anak? Kita coba. Nah, berarti ini sudah paham ya mengenai pengertian translasi itu apa? Oke, kita lanjut. Nah, Nah, ini nanti coba kita pelajari lagi ya, dua satuan ke kanan dan 4 satuan ke kiri. Berarti kalau ke kiri itu kan nanti dia jadinya kita dapatkan X kuadrat, 2 ke kanan ke kiri. Berarti nanti kita dapatkan X kuadrat min 4X plus 9. Begitu ya Mbak anak-anak. Nah, kita coba lanjut lagi ke yang ini. Benar atau salah ini?
Nah, salah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, betul. Oke. Nah, oke. Itu ya. Jadi, sebagian besar ini sudah paham semua ya terkait materi hari ini. Nah, jadi tadi mungkin Mbak Putri bisa menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari ini. Belajar apa hari ini Mbak Putri? Hari ini kita sudah belajar tentang pergeseran fungsi secara vertikal dan juga horizontal, Bu. Ya, benar. Kalau vertikal tadi arahnya kemana Mbak Putri? Kalau vertikal berarti ke atas atau ke bawah, naik atau turun. Ya, kalau yang horizontal berarti ke arah? Kanan dan kiri. Ya, betul. Begitu. Sudah paham ya berarti anak-anak? Oke, kita selesaikan. Nah, kesimpulannya tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri ya anak-anak. Sudah paham semua. Nah, untuk tugas selanjutnya, kalian mempelajari materi baru serta tugas yang akan Ibu berikan di WA Group nanti ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai refleksi. Nah, nanti mungkin bisa dibaca dahulu di rumah masing-masing begitu. Apakah paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, nah ini sebelum Ibu tutup ada kata-kata motivasi yaitu di sini perubahan seringkali terasa menakutkan, tetapi ingatlah bahwa dari prinsip translasi tadi bahwa setiap langkah kecil itu membawa perubahan yang terukur. Nah, itu ya anak-anak. Jadi kita jangan takut untuk mencoba hal baru karena hal baru itu akan membawa perubahan yang akan berpengaruh pada masa depan kita begitu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, boleh ditutup Mbak Askia untuk berdoanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Askia. Nah, Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ibu tutup.